Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya. Pertama-tama saya akan menyiapkan takjilnya. Ini ada 1 sendok teh ragi instan, kemudian saya larutkan sama air hangat kuku sebanyak 50 ml ya. Nah ini saya aduk-aduk terlebih dahulu. Kita sisihkan sampai mengembang ya. Sementara itu teman-teman, ini ada santan instan yang isinya 65 mili sebanyak 2 kotak. Saya larutkan sama air biasa, air minum suhu ruangan sebanyak, jadinya ini 250 mili ya. Nah, sekarang saya aduk-aduk terlebih dahulu supaya airnya sama santannya tercampur rata. Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya pecahkan 2 butir telur. Kemudian ini saya masukkan gula pasir sebanyak 120 gram, seperempat sendok teh vanila bubuk ya. Nah, ini saya aduk-aduk menggunakan balon whisk seperti ini sampai gulanya larut aja. Nah, ini gulanya udah larut ya, teman-teman. Sekarang kita masukkan santannya. Sambil diaduk-aduk. Kemudian ini saya udah siapkan juga tepung terigu sebanyak 250 gram atau setara 2,5 on. Sekarang saya masukkan secara bertahap ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan ragi yang udah dilarutkan sama air hangat tadi. Ini raginya udah mulai mau mengembang, artinya raginya masih aktif. Sekarang kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan margarin yang udah saya lelekan sebelumnya. Ini margarinnya udah dingin ya. Margarinnya sebanyak 100 gram atau setara 1 ons ya. Nah, ini saya aduk kembali sampai margarinnya juga tercampur rata sama adonan lainnya. Ini udah tercampur rata seperti ini. Sekarang kita diamkan atau kita sisihkan selama minimal 1 jaman ya teman-teman. Sementara ini mengembang, saya akan menyiapkan bahan makanan yang lainnya. Ini saya punya ikan mujair sebanyak 2 ekor seperti ini, lebih kurang 800 gram ya. Nah, ini ikannya udah saya cuci bersih sebelumnya. Sekarang saya sayat-sayat supaya nanti bumbunya ini meresap sampai ke dalam. Kemudian ini ikannya saya tambahkan sedikit garam dan kunyit bubuk ya. Kalau teman-teman mau tambah bumbu lengkap silahkan sesuai selera ya. Nah, sekarang kita lumurin ikannya ke bumbu. Jangan lupa bagian dalamnya juga supaya meresap bumbunya. Kalau udah dilumurin, sekarang saya akan menyiapkan minyaknya ya. Nah, ini minyaknya saya tambahkan sedikit tepung terigu ya teman-teman supaya nanti nggak meletus-meletus saat menggoreng dan nggak lengket kualinya ya. Nah, ini minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita goreng ikannya sampai garing ya. Sementara ikannya garing, saya akan menyiapkan bumbunya ya teman-teman. Ini saya punya 2 potong nanas mateng. Ini saya pakai yang frozen. Ini nanasnya mau saya
Haluskan aja biar aromanya itu keluar nantinya ya. Kemudian ini ada bawang merah sebanyak 6 siung, bawang putih 3 siung. Saya haluskan terlebih dahulu karena tempatnya nggak muat. Ini saya tambahkan sedikit air ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus. Sekarang kita masukkan ke wadah. Kemudian sekarang saya akan haluskan cabenya ya. Ini saya menggunakan dua macam cabai ya teman-teman. Ada cabai rawit merah sebanyak 10 buah, cabai keritingnya 15 buah ya. Dan ini ada sedikit terasi ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit air. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Nah, ini juga udah halus. Sekarang kita masukkan ke wadahnya. Kemudian ini ada satu batang daun bawang udah saya iris kasar dan 5 lembar daun jeruk ya. Nah, ini ikannya udah garing, sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini minyaknya udah saya kurangkan, kita akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum dan mateng ya. Ini daun jeruknya juga saya masukin. Nah, ini bumbunya udah mulai agak kering ya teman-teman. Sekarang saya masukkan air secukupnya aja. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir ya. Nah, sekarang saya aduk-aduk, saya masak kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang dan nggak bau langu ya. Nah, ini bumbunya udah matang. Selanjutnya kita masukkan irisan daun bawangnya. Ini nggak usah dimasak kembali ya teman-teman karena bumbunya udah matang. Sekarang udah siap kita siram ke ikan gorengnya ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan bumbu untuk sayurnya. Ini ada 2 buah atau 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok makan udang rebon yang udah saya cuci bersih. Dan ini sayurnya ada kol atau kubis, ada wortel dan sedikit kacang panjang ya, udah saya cuci bersih juga. Selanjutnya teman-teman, saya akan tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum. Kalau udah harum, kita masukkan bawang putih sama udang rebonnya. Nah, kalau untuk teman-teman yang alergi sama udang rebon bisa diganti sama terasi atau ikan teri ya. Nah, ini bumbunya udah harum. Selanjutnya kita masukkan sayurnya. Ini saya aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbu bagian bawahnya itu nggak gosong. Selanjutnya ini saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh garam, sedikit gula pasir, dan 1 sendok teh saus tiram ya. Nah, ini saya aduk-aduk terlebih dahulu. Ini supaya nggak terlalu kering, saya akan tambahkan sedikit air ya, supaya sayurnya juga bisa matang. Sekarang kita masak sampai semuanya matang. Nah, ini sayurnya udah cukup matang ya teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya, udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya ini ikan goreng tadi saya siram sama sausnya. Nah, ini udah siap kita sajikan juga ya. Selanjutnya saya akan menyiapkan minumannya. Ini saya punya buah belewa udah saya kupasin dan saya potong kecil. Kemudian saya tambahkan air secukupnya. Sebagai pemanisnya ini saya tambahkan SKM atau susu kental manis sebanyak 9 sendok makan atau disesuaikan aja sama selera. Kalau mau dimix sama gula pasir juga silakan ya, sesuai selera teman-teman. Nah, sekarang saya blender halus. Ini buah belewanya udah saya blender halus. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, adonan yang dibuat terlebih dahulu tadi udah mengembang. Sekarang saya kempiskan terlebih dahulu ya, supaya udaranya keluar. Selanjutnya, ini saya udah siapkan cetakan pemanggangnya. Udah saya panaskan sebelumnya. Sekarang kita masukkan adonannya 3/4 aja di cetakannya. Ini gunakan api yang kecil aja supaya nggak cepat gosong ya. Nah, sekarang kita
Diamkan sejenak sampai udaranya itu keluar. Baru kita tutup pemanggangnya ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang dan permukaan atasnya itu kering ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman dan udah gendur. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Kalau bagian bawahnya ini udah agak kecoklatan, sekarang kita angkat. Nah, kalau yang lainnya belum matang, sekarang kita panggang kembali dan bagian yang kosong ini saya isi kembali ya. Sekarang saya panggang sampai semuanya matang ya. Nah, ini juga udah matang. Sekarang kita angkat dan kita pilih yang matangnya. Untuk yang belum matang, sekarang kita panggang kembali sampai matang juga ya. Selanjutnya ini saya siapkan batu es secukupnya. Kemudian kita masukkan buah belewa yang udah di blender halus tadi. Nah, sekarang minumannya udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Ini ada ikan mujair saus nanas, kemudian ini ada tumis sayurnya. Untuk minumannya ini ada jus buah belewa, dan untuk takjilnya ini ada kue pukis. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.